Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kehidupan percintaan untuk zodiak Gemini ya di bulan Desember 2025. Gemini. Oke, ini general reading percintaan Gemini di Desember. Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Gemini di sini. Bagaimana kita baca? Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja di kartu yang pertama Gemini. Serba-serbi kehidupan percintaannya kamu di Desember. Ada apa aja tuh Kak? Yang pertama, ada terkenang akan masa lalu Gemini ini ya. Cuma terkenang akan masa lalu di sini lebih kepada kamu yang mencoba untuk mengambil banyak pelajaran gitu loh, dan persepsi bahwa oh, kesalahan ini jangan terulang lagi ya di masa depan, dan aku mungkin harus belajar untuk jangan seperti ini gitu. Mungkin aku harus kayak gini biar nggak disakitin lagi, biar nggak kecewa lagi kayak gitu seperti di masa lalu ya. Terus juga Gemini, beberapa dari kamu ada juga yang menghindari seseorang karena kamu ngerasa nggak berdealing sama orang tersebut. Kamu hindari tuh semua chat-chatnya, teleponnya, orangnya. Kamu benar-benar ngebuat batasan. Dan apa ya? Karena di sini ada kemarahan kamu ya terhadap seseorang, makanya menghindari. Terus juga ada fase baru dalam kehidupan percintaan seorang Gemini di Desember ini. Bahkan beberapa dari kamu juga masih healing inner child ya. Ada juga yang berpotensi ketemu dengan soulmate di bulan Desember ini Gemini. Perhatikan ciri-cirinya soulmate ya. Terus yang selanjutnya lagi aku lihat di bulan Desember Gemini ada stabilitas soal hubungan. Beberapa yang couple ini kali ya, stabilitas, keamanan, hubungan yang tahan banting, berarti udah sering dibanting. Dalam hubungannya sering naik turun gitu ya. Lebih fleksibel dalam menjalani hubungan juga bisa. Mungkin mengingat waktu kali ya. Ya Kak, kita tuh nggak banyak waktu untuk satu sama lainnya gitu. Sehingga di sini fleksibel aja lah gitu ya dalam menjalani hubungan. Terus juga di bulan Desember ini ya, Gemini, ada semacam resiko yang akan kamu ambil gitu dalam kehidupan percintaannya kamu. Ini sebagai wujud strategi dan sebagai suatu pilihan juga ya, untuk kamu lebih bisa bahagia dalam kehidupan percintaannya kamu. Jadi ada semacam kesempatan yang akan kamu ambil. Gimana caranya ini bisa bahagia? Aku dalam kisah cintaku sangat beresiko, tapi ada strategi yang akan disusun biar tidak kecewa pada endingnya gitu. Dan aku lihat sepertinya ada juga seseorang yang akan mendekati kamu di bulan Desember ini ya. Ada yang akan mendekati kamu Gemini, cuma kelihatan banget orang ini belum serius sih, belum memperlihatkan tentang siapa dirinya sesungguhnya gitu ya, niatnya apa ke kamu kayak gitu. Oke, selanjutnya mari kita cek dari sisi tarotnya Gemini. Gimana sih kehidupan percintaannya kamu di Desember 2025? Gemini, mari kita cek ya. Gemini. Oke. Yang pertama, kita akan cek dulu energi utama kehidupan percintaan kamu di Desember Gemini. Aku lihat energi utamanya di sini adalah ini energi feminimnya kuat banget kamu di Desember ini. Ya. Energi feminimnya kuat banget. Energi tentang rumah di sini juga besar. Sesuatu yang realistis tentang cinta ya. Ada kaitannya dengan uang, dan energi utama kehidupan percintaan kamu mungkin di Desember ini lebih kepada apapun praktikal gitu, semuanya dipraktekin.
soal cinta nggak boleh omon-omon gitu ya. Terus yang kedua, gimana perasaan terdalammu di bulan ini? Apa yang sebenarnya Gemini rasakan gitu soal kehidupan percintaannya, baik yang berelasi ataupun yang tak berelasi gitu, tak berpasangan maksudnya ya. Gimana perasaan terdalammu? Apa hal-hal yang baik kamu sadari ataupun tanpa kamu sadari rupanya jadi perasaan kamu gitu ya. Perasaan terdalammu, mencoba untuk kuat, mencoba untuk berani, mencoba untuk percaya sama diri sendiri gitu, bahwa akulah yang menjadi istilahnya dalam hubungan, dalam asmara, akulah nahkodanya gitu ya. Aku nggak boleh tenggelam, aku nggak boleh salah arah gitu. Jadi perasaan terdalam bahwa kamu kuat, kamu punya kemampuan untuk bisa mencintai dan dicintai gitu. Terus yang ketiga di sini, perasaan pasangan kamu, crush kamu ataupun seseorang yang ya ada something terhadap kamu gitu ya. Aku melihat ada koneksi yang semakin menguat. Oke. Kalau dengan pasangan bagus ya, terutama dalam pernikahannya semakin menguat ya. Kalau yang masih single, mungkin ada potensi terkoneksi dengan orang baru gitu. Tadi kan ada potensi kehadiran soulmate tuh, dilihat-lihat Gemini ya, jangan kelewatan soulmate-nya. Terus yang keempat, apa yang kamu harapkan dalam kehidupan percintaannya kamu gitu. Aku lihat apa yang kamu harapkan sebenarnya adalah tentang baik kalau kita berhubungan atau kita dalam dalam in relationship sekalipun, kamu ingin adanya kebebasan gitu, bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang mandiri, independen, dan gak harus bergantung sama pasangan gitu ya, atau sama orang yang kamu sayangi atau suka atau cintai ya. Terus yang kelima, apa yang semesta ingin kamu sadari gitu ya, dari hubungan atau dari kehidupan percintaannya kamu. Semesta ingin kamu sadari bahwa kamu itu kuat, kamu punya kontrol, kamu ini punya kestabilan ya, sehingga dalam kehidupan percintaannya kamu semuanya harus tertata lah gitu dengan baik, terkontrol dengan baik itu ya, dan kamulah yang mengontrolnya di sini. Itu yang semesta itu ingin kamu menyadari itu, bahwa kamu itu punya kendali gitu. Terus yang keenam, apa hal baik yang akan datang dalam percintaan seorang Gemini di Desember? Hal baiknya mungkin di sini adalah ada potensi kehadiran orang baru, single. Kalau yang couple mungkin di sini lebih kalau aku bilangnya lebih sensitif, lebih punya hati, lebih peka gitu terhadap pasangan. Next, apa tantangan utama kamu dalam kehidupan percintaannya kamu di bulan ini Gemini? Aku lihat sih tantangannya adalah untuk bisa lebih memperbarui gitu ya tentang perasaanmu sendiri gitu. Memperbarui yang dimana di sini kamu bisa menguatkan juga gitu. Diperbarui perasaannya untuk lebih kuat, bukan untuk lebih lemah gitu. Apakah dalam hal cari jodoh, single, untuk tetap optimis, nggak pesimis gitu ya. Kalau yang couple mungkin untuk lebih kuat perasaanmu terhadap pasanganmu. Jangan melemah, diperbarui agar menguat bukan melemah ya. Terus yang ke-8, apa pesan untuk yang single di Desember ini? Single, pesannya ya, selagi ada waktu mungkin juga kejarlah achievement terbaik. Nggak hanya soal karir, nggak hanya soal pekerjaan, nggak hanya soal bisnis, tapi juga soal kehidupan percintaan buat kedepannya ya. Kejar orang yang baik, kejar jodoh yang baik. Di sini kamu layak mendapatkan yang terbaik di sini. Oke, jadi jangan memberikan dirimu pada orang yang salah. Kalau kamu orang yang punya pencapaian, cari juga orang yang setara dan selevel dengan kamu. Jangan yang di bawahnya ya, atau jangan yang kelebihan juga di atasnya, karena nggak akan sama nanti ya. Kita kalau nggak dapat yang sefrekuensi, nggak enak ya, nggak enak kehidupan percintaan itu. Terus yang ke-9, apa pesan untuk yang berpasangan Kak? Yang berpasangan di sini, jangan takut dalam hubungan asmara, jangan merasa cinta adalah beban, jangan merasa hubungan itu adalah suatu tanggung jawab yang memang tanggung jawab yang besar gitu ya. Punya hubungan, punya pernikahan, punya status pernikahan, cuma itu bukan sesuatu yang harus
kayak kamu bikin stres yang bebannya parah banget rasanya kak gitu ya, mending single aja ya. Gak yang seperti itu juga. Oke, segalanya jalani dengan penuh tanggung jawab saja, tapi jangan dibawa stres. Terus yang ke-10, saran dan arah dari semesta untuk kehidupan percintaan kamu di Desember Gemini. Mungkin sarannya tetap arahkan perasaanmu untuk menjadi Gemini yang selalu tahu bagaimana caranya mencintai, menyayangi, selalu tahu bagaimana caranya menjadi penasihat yang baik bagi pasangannya, bagi orang yang dekat sama dia, dan tetap seimbangkan perasaanmu di sini agar tidak yang terlalu kebucinan atau agar tidak menjadi seorang Gemini yang terlalu cuek gitu ya dalam kehidupan percintaannya kamu. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua di bulan Desember. Untuk percintaan khusus itu energi paling kuat ada Strength Leo, Temperor Aries, terus apa lagi ya? Aries, Leo, Sagittarius. Itu aja sih buat zodiaknya di sini. Oke? Mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.